Subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Ini adalah kitab gambaran umbul jadul. Oke sobat-sobat, mari kita buka. Nah, yang ini sobat-sobat adalah gambaran umbul jadul seri White Snake Legend ke-1 atau legenda si ular putih ke-1. Gambaran jadul ini memiliki 36 kotak yang terdiri dari nomor 1 sampai nomor 36. Biasanya di belakangnya ada gambar lagu-lagu lawas maupun gambar lalu lintas. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri White Snake Legend kedua. Gambaran umbul jadul White Snake Legend kedua ini adalah kelanjutan kisah dari cerita gambar umbul jadul seri White Snake Legend ke-1. Kisah ini bercerita tentang cinta antara seorang biasa dan seorang wanita yang sebenarnya adalah ular putih yang berubah menjadi manusia. Di mana dia kemudian menemukan pemuda yang dicari. Pemuda itu bernama Susian. Pertemuan keduanya pun ternyata berada di luar kendali. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri White Snake Legend ke-6. Gambaran umbul jadul White Snake Legend ke-6 ini adalah kelanjutan dari gambaran umbul jadul yang sebelumnya. Menurut legenda, Bai Suzen si ular putih mengubah dirinya menjadi manusia setelah mempelajari ilmu gaib dan bermeditasi selama bertahun-tahun. Di mana dia kemudian menemukan pemuda yang dicari. Pemuda itu bernama Susian. Pertemuan keduanya pun ternyata berada di luar kendali. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri Si Buta dari Goa Hantu kedua. Si Buta dari Goa Hantu adalah seorang pendekar yang memiliki keterampilan luar biasa dalam ilmu bela diri meskipun dia buta. Dia dikenal karena kemampuannya yang sangat tajam dan pengetahuannya yang mendalam dalam berbagai teknik bela diri, serta keberanian dan kebijaksanaannya. Kekuatan dan kepiawaiannya dalam bertempur menjadikannya seorang tokoh legendaris di kalangan para pendekar. Barda selalu ditemani oleh seekor monyet bernama Kliwon. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri Saur Sepuh dengan judul Langit Membara di Bumi Jamparing kedua. Kisah Saur Sepuh yang bercerita tentang perjalanan seorang pendekar sakti bernama Brahma Kumbara yang kelak menjadi raja di salah satu kerajaan di wilayah selatan bernama Madangkara. Saur Sepuh disiarkan melalui media radio pada dasawarsa 1980-an di Indonesia, dengan mengambil latar pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada zaman kerajaan Hindu-Buddha Majapahit di Nusantara. Serial ini mampu memukau jutaan pendengarnya di seluruh pelosok Nusantara. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri Saur Sepuh dengan judul Langit Membara di Bumi Jamparing ke-1. Kisah ini adalah episode sebelumnya dari gambaran umbul jadul yang ke-1 sobat-sobat. Di mana sang pendekar yang bernama Brahma Kumbara yang kelak menjadi raja di salah satu kerajaan di wilayah selatan bernama Madangkara. Saur Sepuh disiarkan melalui media radio pada dasawarsa 1980-an di Indonesia, dengan mengambil latar pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada zaman kerajaan Hindu-Buddha Majapahit di Nusantara. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri White Snake Legend ke-5 atau legenda si ular putih ke-5. Seri legenda si ular putih yang ke-5 ini adalah kelanjutan dari cerita gambaran umbul jadul seri si ular putih yang sebelumnya sobat-sobat. Serial drama ini sendiri bercerita mengenai sosok ular putih bernama Pai Su Chen dan juga adiknya yang bernama Xiao Qing. Saat itu keduanya sedang berada dalam sebuah misi khusus mencari pil dewa untuk keabadian. Ternyata hidup sebagai seekor ular sering membuat Pai Su Chen sering berada dalam situasi berbahaya. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri Tutur Tinular episode Mutiara Ilmu di Atas Batu ketiga. Kisah Tutur Tinular ini bercerita tentang perjalanan hidup dan pencarian jati diri seorang pendekar yang berjiwa ksatria bernama Arya Kamandanu akan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, suatu kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Singhasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Arya Kamandanu adalah putra Empu Hanggareksa, seorang ahli pembuat senjata kepercayaan Prabu Kertanagara, Raja Kerajaan Singhasari. Pemuda lugu ini kemudian saling jatuh hati dengan seorang gadis kembang desa Manguntur bernama Nari Rati putri dari Rakrian Wuruh. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri Assassination. Serial Assassination ini adalah film silat Mandarin yang bergenre action dan pernah tayang di pertelevisian Indonesia sekitar tahun 90-an sobat-sobat.
Gambaran umbul jadul biasanya seperti komik, ada balon percakapannya di setiap kotaknya dari nomor 1 sampai nomor 36, jadi kita sebagai penikmat gambaran umbul bisa mengetahui alur cerita dari seri tersebut, dan yang pastinya di belakangnya ada gambar lalu lintas yang sangat mengedukasi anak-anak pada masanya. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri Superman si pemberantas kejahatan. Serial Superman ini bercerita tentang manusia super bernama Clark Kent, namun dia menyembunyikan kekuatan supernya dari orang lain. Namun jika ada kejahatan yang mengancam dunia, Clark Kent akan berubah menjadi Superman untuk memberantasnya. Keseharian dari Clark Kent seakan-akan dia adalah seorang laki-laki yang lemah dan idiot. Namun di balik penyamarannya itu, dia adalah manusia yang memiliki kekuatan super dan dia adalah sang penumpas kejahatan dan sang penyelamat bumi. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri Superman vs Lightman. Kisah ini menceritakan tentang manusia berkekuatan super bernama Superman menghadapi penjahat bernama Lightman yang ingin menguasai bumi dengan kekuatan jahatnya. Lightman juga memiliki kekuatan super yang sangat merepotkan bagi Superman. Dia juga meneror seluruh penduduk bumi dan membuat ketakutan supaya semua manusia bisa tunduk terhadap Lightman. Namun Superman tidak membiarkan begitu saja. Superman berusaha melawan Lightman dan berhasil mengalahkannya. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri The Monkey King atau si kera sakti. Kera sakti adalah tokoh manusia kera yang mempunyai kekuatan hebat dan sakti yang sedang mencari kitab suci dengan sang guru dan kedua sahabatnya yang bernama Tu Patkai dan Wu Qing yang bersama-sama saling membantu satu sama lain. Di perjalanan mencari kitab suci, Kera Sakti dan para sahabatnya selalu mendapatkan rintangan maupun ujian yang datang dari berbagai musuh yang ingin menggagalkan mereka untuk mendapatkan kitab suci. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri Halimun. Gambaran umbul jadul seri Halimun ini terinspirasi dari film Halimun yang pernah tayang di layar lebar perfilman Indonesia sekitar tahun 1982. Gambaran umbul jadul pada umumnya terinspirasi dari serial film seperti film kartun maupun film nyata, aneka lakon yang populer pada waktu itu, cerita rakyat atau legenda, buah-buahan, aneka hewan, berbagai macam cabang olahraga dan masih banyak lagi sesuai dengan imajinasi para pelukisnya. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri Misteri Harta Karun. Gambaran umbul seri Harta Karun ini juga terinspirasi dari serial film yang populer pada era 70-an sampai 90-an, di mana di tahun 70-an sampai tahun 90-an film-film layar lebar khususnya film pendekar sangat populer dan disukai oleh masyarakat Indonesia pada masa itu. Jalan ceritanya yang menarik ditambah dengan goresan tinta dan pewarnaannya yang bagus dari pelukisnya dan penuh dengan seni, membuat mainan gambaran umbul jadul ini sangat digemari oleh anak-anak di tahun 70-an sampai 90-an. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri Ramayana ke-1. Cerita Ramayana merupakan sebuah epik klasik asal India yang menjadi salah satu kitab suci dalam agama Hindu. Karya sastra ini telah menjadi bagian integral dari warisan budaya India. Pengaruh cerita Ramayana sangatlah luas, memengaruhi kehidupan dan kepercayaan masyarakat Hindu di berbagai belahan dunia. Selain itu, Ramayana juga menjadi sumber inspirasi untuk seni pertunjukan, sastra, dan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri Ksatria Baja Hitam dengan judul Memburu Monster Kawagura. Ksatria Baja Hitam adalah pahlawan super yang sangat ikonik dan legendaris pada saat itu. Ksatria Baja Hitam adalah nama Indonesia untuk serial Kamen Rider Black, yang merupakan salah satu serial tokusatsu paling populer dan berpengaruh di Indonesia. Serial ini menceritakan tentang petualangan Kotaro Minami, seorang mahasiswa yang berubah menjadi cyborg dan melawan organisasi jahat Gorgom. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umbul jadul seri More Heavy. Gambaran umbul jadul ini terinspirasi dari film barat More Heavy. Film ini bergenre drama action yang dulu pernah populer pada masanya. Di belakangnya ada gambar lalu lintas yang sangat mengedukasi anak-anak zaman dulu supaya lebih tahu tentang arti atau peraturan di setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada di belakangnya.
Oke sobat-sobat, semoga videonya bisa bermanfaat dan menghibur serta bisa membuat sobat-sobat semua bisa bernostalgia dengan aneka gambaran umbul jadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.